Setelah kejadian pembantaian itu, teringat kejadian masa lalu, di mana saat para ranger mendatangi dan membuat kesepakatan dengan para Duster yang tersisa, Di memilih untuk pergi, yang diikuti oleh Sakurama. Rupanya, Sakurama tahu kalau Di adalah bagian dari mereka. Dia pun memintanya untuk menyerah aja. Kata-kata keadilan yang selalu dilontarkan membuat Di muak, karena faktanya 12 tahun terakhir para Duster dipaksa sandiwara demi memenuhi kepuasan manusia. Tapi Sakurama malah mengajaknya bergabung dengan Ranger. Hal itu makin membuat Duster Di kecewa dan memilih hilang setelahnya. 大戦隊向いてないよ Dia pun segera menemui Susukiri, berharap dapat petunjuk untuk mengalahkan Ranger. Namun kelancangan Di membuat Kiri nggak suka. Dia pun ngasih pelajaran dengan setelah diwejang, dia ngasih tahu kalau kunci untuk mengalahkan mereka ada di artefak agung. Benda pusaka berjumlah 5 yang akan ngasih kekuatan pada para penggunanya. Senjata itu juga bisa memusnahkan monster abadi. Kiri pun punya rencana besar, karena menurutnya meski tampak kuat, mereka adalah organisasi yang mengandalkan 5 anggota teratas. Jika berhasil menyerang, maka mereka akan hancur dengan mudahnya. Kiri mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya, yaitu saat pertarungan mingguan. Di pun segera melakukan keahliannya, yaitu meniru sesuatu yang diinginkannya. Setelah selesai, dia segera memasuki ruangan yang Kiri arahkan. Di mulai menaruh curiga pada Kiri dan menanyakan alasannya membantu para monster. Dia hanya mengaku ingin jadi pemeran utama bagi para ranger. Dan saat udah di ruangan yang dikatakan, Di malah ketemu lagi dengan Tokita. Kaget dan kesal, Di mencoba bertahan. Tokita nampak curiga. Dia memancing dengan perkataan yang hampir membuat amarah Di keluar. Tapi untungnya, Di berhasil menahan dan masuk ke ruangan. Setelah mencari, dia terkejut karena benda yang seharusnya dilindungi di tempat aman itu nyatanya dengan mudah ia temukan. Lalu tiba-tiba, kecurigaan Tokita benar adanya. Sambil terus mengoceh, dia pun tanpa ampun menembaki Di tanpa henti. Saat melihat artefak agung, dia berniat mencoba menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan Di. Di memohon agar Tokita tak melakukannya. Saat lengah, Di berhasil mengancam balik Tokita dengan dinamit yang ditemukannya. Lalu, meski senang, entah mengapa Di masih merasa kesal. Saat berhasil keluar dari lorong, betapa kagetnya Di karena Ranger Merah tiba-tiba aja udah ada di hadapannya. Meski telah diperingatkan, Di tetap aja ngeyel dan mencoba melawan sang pawang. Dan hasilnya, gak mau menyerah gitu aja, Di masih mau melawan dengan berhasil kembali dengan artefak agung. Meski harus kehilangan lengan kirinya, Ranger Merah yang tahu kelemahan dari Di mencoba untuk terus memprovokasinya. Di nggak terima dan berniat mengakhiri ini semua. Tapi rupanya Ranger Merah hanya menunggu momen. Dan saat siaran langsung disaksikan oleh para penggemar, dia kembali memainkan perannya. Lalu tiba-tiba, mereka bersemangat karena setelah ini bisa istirahat. Namun, Ranger Pink menyadari jika monster yang dihadapi ini adalah sosok yang sama dengan minggu lalu. Merah pun segera meminta si biru untuk mengakhiri Duster Di dengan artefak agung miliknya. Namun Di hanya mau melawan si merah. Si kuning mulai bosan dengan rutinitas seperti ini. Sedangkan si Pinky mengingatkan situasi seperti ini hampir pasti mereka alami. Tapi si hijau punya ide lain, yaitu membiarkannya tetap hidup dan jadi tahanan para monster. Di menolak tawaran itu. Tanpa ragu, si biru mengeksekusinya sesuai arahan dari si merah. Atas kejadian itu, para ranger berhasil membuat nama mereka tetap dikenal sebagai pahlawan. Dia masih heran karena para monster sama sekali nggak membuat mereka kerepotan. Dan saat akan mengambil artefak agung miliknya, dia dibuat kaget karena di tempat lain, Kiri terlihat menyimpan senjata itu dan berjanji nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan Duster Di. Lalu, sesosok monster nampak sedang membuat kekacauan di skuadron biru.
Di markas, para ranger terlihat menghadiri perjamuan suci yang udah lama nggak mereka adakan. Tapi suasana berubah saat Kiri yang merupakan budi dari ranger kuning datang terlambat. Apalagi nggak ada basa-basi dan kata maaf darinya. Otomatis hal itu membuatnya murka. Tapi perkataannya yang menyebut Budi sebagai asisten jelas nggak bisa diterima Kiri. Si biru berusaha menyerang Kiri, tapi semua kembali tenang saat si merah yang membuat keputusan. 皆様、お待たせして申し訳ありませんでした。 Lalu dia mengaku jika artefak agungnya telah dicuri. Sontak aja, perkataan itu membuat semua yang ada kaget dibuatnya. Mereka semua mulai menerka-nerka bagaimana dan di mana artefak itu kini berada. Tapi Budi dari si merah nggak terima. Menurutnya bagaimana bisa artefak agung yang merupakan fondasi kekuatan para ranger dicuri oleh seseorang yang bahkan selalu mereka permainkan setiap minggunya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dia pun meminta si merah untuk mundur dari jabatannya. Dan tanpa ragu, si merah akhirnya mundur dan menunjuk dirinya sebagai pengganti. Tapi merasa ada yang janggal, si biru mengajak Hikaru untuk kembali ke lokasi dan memilih untuk berpencar mencari keberadaan artefak itu. Firasat si biru benar adanya. Meski sedikit terluka, Duster D berhasil selamat berkat peledak dari susu Kiri. Sakurama yang sebelumnya mengamati ledakan Duster D kini berhasil sampai di lokasi dan menyelamatkan D. Meski kekeh nggak mau ditolong, tapi akhirnya D luluh dan berhasil menutup lukanya. Gak hanya itu, dia juga mulai akrab dengan Sakurama setelahnya. Meski terus dibentak, Sakurama hanya ingin melakukan hal yang menurutnya benar. Karena sedari kecil, menurutnya keadilan selalu diperlihatkan keluarganya. Itu terbukti ketika mereka malah peka ketika para monster harus melawan ranger yang penuh senjata. Hingga suatu ketika, kejadian mengerikan menimpa keluarganya. Monster yang mengaku Tuhan ini menghabisi semua yang ada. Hal itu pula yang mendorongnya untuk bergabung dengan kelompok ranger. Saat lagi sembunyi dan cocot-cocotan itu, Hikaru datang mengagetkan mereka berdua. Sakurama mencoba menyelamatkan D dengan cara membuat Hikaru bingung dan berusaha menjauhkannya dari lokasi D. Tapi siasatnya mulai dicurigai. Hikaru pun mengancamnya dan D muncul dengan sendirinya. Lalu Hikaru pun marah dan bersiap melawan D menggunakan senjata ini. Sementara D memilih ngacir begitu mendengar kekuatan mengerikan dari senjata itu. Dengan segera merasa dipermainkan, Hikaru makin menjadi-jadi. Tapi D berhasil memanfaatkan kelebihannya. Rupanya itu bukanlah senjata biasa. Ketika lengah, D kembali lagi kabur. Saat terpojok, dia berusaha menjadikan Sakurama sebagai sandera. Di sini Hikaru mulai ragu. Dia curiga kalau saja mereka berdua bertukar posisi. Lalu kecurigaannya hampir terbukti. Untungnya D segera mengambil keputusan. Lalu dia kembali berhasil mempengaruhi sisi lemah Hikaru. Setelah dirasa aman, Sakurama berusaha membuat dipercaya untuk bertukar posisi, agar misinya untuk balas dendam pada ranger dapat terwujud. Meski sempat menolak, tapi akhirnya mereka mau kerjasama juga. Itu dia Ces rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Ces. Adios, pamitos.